Ya, halo teman-teman sekalian, apa kabarnya? Senang sekali rasanya saya Aping Repajuri bisa kembali menyapa kalian semua. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, terkhusus bagi kalian yang bisa dikatakan pegiat sastra, tentu tidak asing dengan buku yang saya pegang ini. Ya, ini adalah novel Bumi Manusia yang dimana merupakan salah satu karya besar dalam sejarah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan yang memang berasal dari tanah air, dan bagi saya dia mengabdikan diri dan hidupnya hanya untuk membuat sebuah rencana keabadian. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau akrab kita sapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel perdamaian. Nah, Pram atau Pramudia Anantatur juga merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Bapak Soeharto atau Orde Baru, dan diasingkan ke Pulau Buru waktu itu. Kenapa? Sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru itulah Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat begitu banyak karya tulis, dan masterpiece-nya ini pun adalah salah satu karya yang dia lahirkan di sana, yang merupakan seri pertama dari tetralogi Buru, di mana seri keduanya berjudul Anak Semua Bangsa, kemudian yang ketiga Jejak Langkah, dan yang terakhir adalah Rumah Kaca. Ya, sangat menarik ya teman-teman. Bayangkan pada waktu itu akses internet belum ada, diasingkan di sebuah pulau, dan di pulau itu kemudian berimajinasi menghasilkan tetralogi karya yang sangat monumental menurut saya, masterpiece yang sangat luar biasa. Nah, saat pertama kali diterbitkan juga, kalau saya tidak salah ingat, pada tahun 1980, novel Bumi Manusia ini mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai suatu kemerosotan teman-teman, sebab adanya pelarangan terbit pada karya novel ini. Nah, mengapa demikian? Ya, itu disebabkan buku ini mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme, yang mana memang pada saat zaman Orde Baru pemerintah sangat melarang keras hal itu gitu. Nah, namun terlepas dari hal tersebut teman-teman, cerita yang ada dalam novel Bumi Manusia ini dapat kita katakan pula sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Ya, jadi buku ini atau novel ini tebalnya kurang lebih 535 halaman, menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai dengan 1918 kalau saya tidak salah ingat, yang mana pada saat itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan juga awal kebangkitan nasional. Nah, pada saat itu tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi Burunya ini, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan di awal penerbitannya, akan tetapi novel ini memperoleh sambutan dan apresiasi yang luar biasa baik dalam negeri maupun mancanegara. Hal ini bisa kita buktikan bahwa sampai dengan tahun 2005 novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa. Wow, luar biasa ya, 33 bahasa yang ada di dunia. Dan saat ini sudah mencapai ke dalam 40 bahasa. Jadi sudah novel ini sudah dialih bahasakan atau diterjemahkan ke dalam 40 bahasa saat ini. Tak hanya itu teman-teman. Kemarin juga saya sempat membaca artikel bahwa salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karya Pram ini yakni dilakukan dengan pembuatan pementasan drama teater
di tahun 2006 yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Nah, bahkan pada tahun 2019 kemarin sempat viral, Bumi Manusia akhirnya diangkat ke dalam layar lebar yang dimana disutradarai oleh Hanum Bramantyo dan diperankan oleh Iqbal Ramadan juga, yang dimana menurut saya juga sangat menjiwai perannya sebagai Minke. Minke adalah tokoh utama dalam tetralogi ini, dalam novel Bumi Manusia ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ulasan singkat kita terkait karya daripada Pram, tetralogi buruh yang seri pertamanya adalah Bumi Manusia. Sampai jumpa di seri kedua dari buku tetralogi ini. Oke, bye bye, thank you.